Shalom saudaraku, terima kasih telah bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, kalau hari ini saudara ada dalam sebuah pelayanan kepada Tuhan, apapun bentuk pelayanan itu, apakah itu pelayanan yang sederhana, pelayanan kecil, ya, tidak masalah apapun bentuknya. Jangan pernah engkau berpikir untuk berhenti melayani Tuhan. Memang di dalam sebuah pelayanan, seringkali kita menghadapi suatu tantangan, ya, suatu pergumulan. Mungkin saja itu rekan-rekan pelayanan kita yang tidak sehati. Ada orang-orang di sekitar kita yang tidak tulus melayani Tuhan dan itu mengganggu saudara. Bahkan mungkin saudara kecewa, saudara sakit hati, dan itu membuat saudara berpikir untuk berhenti melayani Tuhan. Saya katakan saudara, sekali engkau melayani Tuhan, engkau harus terus melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak ada waktu pensiunnya saudaraku. Engkau melayani Tuhan karena Tuhan telah memilihmu untuk melayani Dia. Itu bukan karena engkau yang hebat, bukan karena engkau yang pintar, tetapi Tuhan memilih engkau untuk dijadikannya alat baginya untuk melayani Dia. Kalau saudara terlalu banyak tingkah ketika melayani Tuhan, ingat, Tuhan bisa menggunakan hewan untuk dipakainya, ya, untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Sebagai contoh di dalam Bilangan 22 ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Keledai adalah hewan yang kita kenal dianalogikan sebagai hewan yang bodoh. Kalau kita manusia tidak mau dipakai Tuhan untuk melayani Dia, Tuhan bahkan bisa menggunakan hewan yang bodoh itu melayani Dia. Jadi kalau kita menolak atau menghindari pelayanan, kita ini sesungguhnya lebih bodoh lagi daripada seekor keledai. Jadi kalau saudara hari ini ada dalam sebuah pelayanan, itu bukan karena hebatnya saudara, bukan karena pintarnya saudara, bukan karena kemampuan saudara, tetapi Tuhan memilih saudara untuk dipakainya sebagai alatnya, untuk membawa terang kepada dunia ini, untuk memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh umat manusia. Maka saudara jangan bermegah diri, ya. 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Kalau memegahkan diri saja, Paulus mengatakan dia tidak mempunyai alasan di dalam pemberitaan firman Tuhan atau di dalam melayani Tuhan, apalagi jika ada orang-orang yang menggunakan sarana pelayanan itu untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, bukan rahasia lagi, ada orang-orang yang mencari materi, mencari kekayaan dengan melakukan pelayanan itu, saudaraku. Ingat, Paulus katakan, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bahkan Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka kalau saudara hari ini sedang ada dalam sebuah pelayanan kepada Tuhan, jangan saudara memanfaatkan itu untuk keuntungan pribadi saudara. Ya, engkau melayani harus dengan tulus hati. Kalau engkau berada dalam sebuah pelayanan yang tidak menyenangkan hati saudara, ingat, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 19, Rasul Paulus bersaksi, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Apakah keadaan saudara, tekanan yang saudara alami dalam sebuah pelayanan itu seperti yang Rasul Paulus alami ini saudara? Rasul Paulus katakan, pelayanan yang dilakukan itu banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh dia. Jadi saudara harus ingat, saudara melayani Tuhan, ya, bukan melayani perasaan saudara. Saudara melayani Tuhan bukan melayani perasaan saudara. Jadi saudara harus
terus kuat. Ya, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan supaya saudara terus dapat melakukan pelayanan kepada Tuhan itu. Jangan pernah engkau berpikir untuk berhenti melayani Tuhan. Ya, karena melayani itu tidak pernah ada pensiunnya, saudara. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Rasul Paulus katakan dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Ya, kenapa? Asal dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Jadi pelayanan itu, sekali engkau berada dalam pelayanan, kau harus tetap ada dalam pelayanan. Jika hari ini engkau sudah berhenti melayani, kembalilah engkau melayani Tuhan. Ya, jangan pernah engkau tinggalkan pelayanan. Tuhan telah memilih engkau. Engkau yang bukan siapa-siapa. Ya, engkau telah dipilih oleh Tuhan, dipakainya sebagai alatnya. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau punya kemampuan, bukan karena engkau pintar. Jadi jangan pernah engkau menggunakan sarana pelayanan itu untuk mencari keuntungan sendiri. Sekali lagi, jangan pernah kita tinggalkan pelayanan. Ya, apapun pelayanan itu. Sekalipun engkau hanya tukang beres-beres dalam gereja, ya, menjaga kebersihan, menjaga parkiran. Jangan pernah merasa remeh. Tuhan tidak pernah meremehkan pekerjaannya, saudaraku. Ya, Tuhan tidak pernah meremehkan pekerjaannya. Semua pekerjaan pelayanan bagi Tuhan itu adalah penting. Ya, adalah mulia. Karena Tuhan tidak pernah memperlakukan hina kepada kita. Justru Dia menjadikan dirinya korban di kayu salib demi untuk mengangkat kita yang hina ini kembali mulia, serupa segambar dengan Allah Bapa yang di surga. Maka jangan kita merasa kalau kita ada dalam sebuah pelayanan itulah suatu kebanggaan. Ya, Rasul Paulus katakan tadi, tidak ada alasan baginya untuk memegahkan diri. Jangan kita menjadi sombong karena kita ada dalam sebuah pelayanan gereja yang besar. Ingat ya, kita melayani untuk Tuhan. Ya, sebesar apapun pelayananmu, ya, engkau berada di gereja yang terbesar sekalipun, engkau tetap tidak berharga di mata Tuhan. Sehingga ketika engkau ada dalam sebuah pelayanan, itu adalah sesuatu yang dapat kita sebut sebagai anugerah. Engkau mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu adalah luar biasa. Maka jangan engkau menggunakan perasaan dan pikiranmu untuk memilih-milih, saudaraku. Ya, jangan terlalu banyak menggunakan pertimbangan hati dan perasaanmu hanya gara-gara engkau ingin mendapatkan kenyamanan. Ya, pelayanan itu tidak selalu membawa engkau kepada kenyamanan. Rasul Paulus berkata, di dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata. Ya, bukan cuma itu, banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh dia. Ini kan sudah merupakan suatu gambaran, saudaraku, bahwa di dalam pelayanan itu kita bukan mencari kenyamanan, saudara. Ya, puji Tuhan kalau kita berada dalam suatu pelayanan yang mana lingkungannya itu sangat baik. Semua yang ada di dalam pelayanan itu mempunyai satu kesatuan hati, ya, mempunyai ketulusan untuk melayani, sehingga kita benar-benar nyaman, kita sukacita dalam melayani. Tetapi kalau kita berada dalam sebuah lingkungan pelayanan yang tidak seperti yang kita harapkan, engkau harus kuat di situ. Justru engkau harus menjadi teladan, menjadi contoh, supaya orang-orang yang tidak tulus hati melayani itu, ketika melihat engkau, mereka boleh berubah untuk kembali tulus melayani Tuhan. Jangan pernah menggunakan sarana pelayanan untuk mencari keuntungan. Saudara dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia. Itu adalah suatu kesempatan yang terbaik dalam hidupmu. Ya, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau mampu. Engkau bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku,
Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah kita berpikir untuk berhenti melayani Tuhan. Apapun jenis pelayanan engkau sedang lakukan hari ini. Jika engkau hari ini telah berhenti melayani, kembalilah. Sebab pelayanan itu tidak ada masa pensiunnya. Maka engkau harus kembali melayani. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara, agar saudara terus semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih saudara sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.